Di era digitalisasi saat ini tidak dapat dihindari melainkan dapat disesuaikan. Hal tersebut terutama dalam konteks pelayanan publik perbankan secara khusus Bank Papua yang diimplementasikan pada birokrasi aparatur sipil negara ASN. Inilah yang menjadi perhatian penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temumere MTP saat pihaknya mengikuti pelatihan perencanaan strategik bank umum berlandaskan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, manajemen risiko dan kepatuhan bank untuk menjaga tingkat kesehatan bank sesuai tantangan perbankan yang digelar di Jayapura, di mana setelah mendapat sejumlah penjelasan dari pemateri pada awal pertemuan Senin 25 Maret 2024, penjabat Gubernur Ali Baham yang juga dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Bank Papua berharap agar ASN dapat menjadikan Bank Papua sebagai tempat untuk semua transaksi keuangan. Memang kita tidak bisa menghindari itu. Memang sebagaimana dijelaskan bahwa kita sekarang ada di era VUCA, ya, era yang begitu cepat berubah dengan segala penuh resikonya. Oleh karena itu kita harus mampu menyesuaikan, terutama di birokrasi ASN yang juga menjadi pemegang katakanlah stakeholder dari Bank Papua. Tentunya kita berharap ada sinergi dan tentunya ada pengetahuan yang kita bagi bersama sehingga juga ke depan Bank Papua bisa mengelola dengan digitalisasi dan sejalan dengan era digitalisasi dalam pelayanan publik yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan. Tentunya dalam konteks pelayanan publik ASN berakhlak itu tentunya digitalisasi tidak bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu ke depan kita berharap kita ASN harus memastikan bahwa tempat untuk menabung dan lain sebagainya, untuk memperoleh kredit dan lain sebagainya, itu kita bisa dapatkan dari Bank Papua. Dan tentunya Bank Papua harus bisa membenahi sehingga bisa kemudian sejajar dengan bank-bank lain, termasuk manajemen bank syariah yang kemudian juga menjadi sekarang kompetitor utama, dan ini banyak sekali di luar sana yang berkeinginan untuk dikelola secara syariah tentunya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi terutama dari sisi manajemen dan pelayanan perbankan yang sejauh ini belum memperlihatkan Bank Papua sebagai bank pilihan nasabah untuk berbagai jenis transaksi, Bank Papua juga dituntut untuk maju dan sejajar dengan bank-bank lain serta membuka diri dalam pengelolaannya. Sementara itu, narasumber Direktur Utama PT Dakara Kreasi Global Jakarta Joko Nugroho menjelaskan tujuan dari pelatihan yang merupakan pemahaman dasar terhadap pengelolaan Bank Pembangunan Daerah Papua adalah untuk memenuhi harapan akan efektivitas dampak keberhasilan dan kinerja yang baik melalui sumber daya manusia yang kompeten. Hari ini kita memulai 3 hari pelatihan ataupun yang lebih tepatnya tadi disebut sebagai workshop ya, untuk memberikan pemahaman dasar bagaimana bank itu dikelola sehingga komunikasi ke depan diharapkan menjadi jauh lebih efektif dan memberikan dampak kepada bank untuk mampu menghasilkan kinerja yang terbaik dengan tanpa meningkatkan risiko, karena risiko harus keluar bukan untuk dihindari. Itu poinnya, di situ aja. Kita akan diskusikan secara detail di 2-3 hari ini. Sejalan dengan apa yang disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Nugroho juga tidak memungkiri ketika para nasabah dapat betah dan tetap bertransaksi di Bank Papua jika fasilitas belum memadai dan pelayanan yang belum efektif. Permasalahan yang ada di Bank Papua harus berbenah diri bahwa di era digital ini harus dikejar, banyak yang dikejar. Jadi buatlah nasabah itu menjadi betah kerasan di bertransaksi di Bank Papua, ya, karena kita nggak mampu menahan mereka untuk memindahkan transaksi di Bank Papua ke bank lain ketika mereka tidak nyaman di Bank Papua. Untuk membuat nyaman, apa yang diperlukan adalah kita siapkan dengan fasilitas yang memadai, layanan yang terbaik. Dari Jayapura, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.